Saya bekerja dari pagi sampai malam di toko. Saya pegang kasir, kadang juga pegang gudang. Tapi pekerjaan seperti ini gak ada habisnya. Saya harus gimana ya? Pak Abbas, Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abbas dan teman-teman Trigonal, mari kita sama-sama cari tahu nih, kira-kira gimana sih caranya supaya teman-teman sebagai owner atau pemilik toko gak double lagi atau malah triple kerjanya. Owner iya, kasir iya, gudang iya. Sebagai seorang pemilik toko, memang bukan rahasia lagi kalau teman-teman pasti sangat sibuk mengelola berbagai macam hal. Tapi jangan sampai kebablasan. Jangan sampai teman-teman hanya terjebak dalam rutinitas operasional sehari-hari. Sibuk di pekerjaan teknis, tapi malah lupa di pekerjaan strategisnya. Waktu yang teman-teman miliki itu sangat penting loh. Dan tugas utama seorang pemilik toko itu adalah membuat keputusan strategis, bukan mengurus pekerjaan yang teknis. Inilah kenapa teman-teman harus mulai belajar tentang skala prioritas supaya bisa membagi waktu secara efektif dan efisien. Jadi, gak bingung lagi nih teman-teman, pekerjaan mana yang harus didahulukan atau diprioritaskan. Jadi, apa yang harus kita lakukan untuk membuat skala prioritas? Pertama, identifikasi tujuan dan sasaran. Tentukan apa yang ingin teman-teman capai dalam jangka pendek atau jangka panjang. Jangka pendek itu misalnya secara mingguan atau bulanan. Kalau jangka panjang itu bisa dalam hitungan tahunan atau bahkan lebih. Selanjutnya, pastikan ukuran keberhasilan teman-teman itu sesuai rumus ini ya. SMART atau bisa kita sebut SMART. Apa itu? S untuk spesifik atau detail, M untuk measurable atau terukur, A untuk achievable atau dapat dicapai, R untuk relevan atau sesuai, dan T untuk time bound atau dibatasi waktu. Selain itu, teman-teman juga bisa membuat daftar kegiatan berdasarkan tingkat kepentingannya. Dilansir dari buku pengembangan kepribadian dan profesional yang terbit pada tahun 2019, kriteria dari skala prioritas itu ada 4. Apa saja ya? Nah, teman-teman bisa lihat matriks di depan saya. Yang pertama ada urgent and important, mendesak dan penting. Yang kedua ada not urgent but important, yaitu penting. Lalu ada urgent but not important, yaitu mendesak. Lalu yang terakhir ada not urgent and not important, tidak mendesak dan tidak penting. Nah, dengan metrik yang ada di depan, teman-teman bisa kelompokkan nih, pekerjaan-pekerjaan mana yang masuk dalam matriks ini. Yang pertama, dari urgent and important, yaitu adalah pekerjaan yang memang harus dilakukan sesegera mungkin. Jadi, teman-teman bisa list nih, pekerjaan-pekerjaan apa yang bisa masuk dalam urgent and important. Yang kedua, ada not urgent but important. Nah, ini pekerjaan yang penting, tapi tidak mendesak. Jadi, baiknya teman-teman bisa melakukan schedule atau jadwal, agar teman-teman tidak lupa untuk mengerjakan, karena ini adalah penting. Selanjutnya ada urgent but not important, yaitu mendesak, tapi tidak terlalu penting. Nah, untuk pekerjaan-pekerjaan ini, teman-teman bisa delegasikan nih kepada tim teman-teman yang kompeten pada bidangnya. Lalu yang terakhir ada not urgent and not important, yaitu tidak mendesak dan tidak penting. Jika memang tidak mendesak dan tidak penting, lebih baik pekerjaan ini dihindari saja ya, atau dihapus saja. Yang kedua, delegasi. Nah, ini seperti yang sudah saya tadi sebutkan pada matriks, jadi teman-teman jangan ragu untuk mendelegasikan tugas kepada anggota tim yang kompeten. Fokuskan energi kita pada tugas-tugas yang strategis yang memerlukan keahlian dan perhatian khusus. Kalau perlu, gunakan teknik blok waktu untuk mengalokasikan beberapa jam dalam sehari untuk tugas-tugas penting tanpa gangguan. Dengan mendelegasikan sebagian tugas ke tim yang kompeten itu juga bermanfaat untuk tim teman-teman di toko. Artinya, teman-teman sedang melatih karyawan untuk mengambil alih tanggung jawab operasional. Jadi, pengetahuan karyawan akan bertambah seiring waktu. Ketiga, manfaatkan teknologi. Gunakan teknologi untuk mengotomatisasi dan menyederhanakan kegiatan di toko. Aplikasi kasir seperti iPOS bukan hanya bisa memproses transaksi. iPOS juga dilengkapi dengan fitur analitik yang dapat memberikan referensi tentang penjualan, tren pelanggan, dan manajemen inventaris. Di iPOS, teman-teman bisa melihat laporan terperinci yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja melalui ID Cloud. Ini berarti
teman-teman bisa memantau kinerja toko secara real time, bahkan saat teman-teman tidak berada di toko. Gunakan data dari laporan iPOS tadi untuk mengidentifikasi tren penjualan. Misal, produk mana yang laku keras, jam berapa penjualan paling tinggi, dan apa preferensi pelanggan teman-teman. Dengan data tersebut, teman-teman bisa menyusun langkah strategis yang harus diambil. Keempat, evaluasi kembali dan sesuaikan. Evaluasi prioritas yang teman-teman susun tadi secara berkala. Bisa secara mingguan atau bulanan. Untuk apa? Untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi atau tujuan. Teman-teman juga bisa meminta feedback dari karyawan di toko untuk memastikan langkah yang teman-teman ambil tetap fokus pada prioritas dan tujuan toko. Nah, semoga penjelasan soal skala prioritas tadi bermanfaat ya. Saatnya teman-teman sebagai pemilik toko fokus ke urusan strategis untuk pengembangan toko. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.